Mungkin butuh satu orang pegang mic-nya Pak. Ya. Oh, satu lagi untuk nyiram kan? Oke. Pak, satu untuk nyiram, satu untuk ini. Bukan nyiram ustadznya, nyiram. Ngambilin air. Tidak untuk nyiram. Jadi kita mulai dari awal ya, telapak tangan Pak. Sedikit pelan-pelan aja Pak siramnya ya. Ini airnya itu dituang Pak ya. Dimulai sudah cukup. Air ini dimulai dari telapak tangan bagian depan. Ini ya, ditarik ke tangan kiri, narik ke tangan kanan di bawah sampai berbelahan. Kemudian yang kanan itu memutar di bawah kiri. Jadi mulai dari depan ya. Kemudian ini mempertemukan dua-duanya dan jari-jari kita masuk. Kemudian yang di antara ibu jari. Ini pergelangan ya. Jadi saya ulangi, ini kemudian ini baru satu kali ya. Kemudian kita masuk ke depan dan ini baru satu. Kemudian ini dua, ya. Kemudian baru tiga. Jelas ya. Ini perhatikan harus dimasukkan dan ini supaya semuanya kena air. Satu, harus tenang dalam ibadah. Yang kedua, kalau kita mau berkumur-kumur dan istinsyaq, air seperti ini dimasukkan setengah di mulut, setengah di hidung, seperti ini. Jadi yang dimasukkan di mulut setengah, dikumur-kumurkan, yang di hidung dihirup, tangan kiri membuang yang di hidung, tapi tangan kanan mulut tetap berkumur-kumur. Saya ulangi. Jadi dianjurkan ini kumur-kumur, tentu lebih maksimal dari ini ya, dengan kumur-kumur. Dianjurkan seperti kumur-kumurnya memasuk ini satu ya. Jadi tidak dipisah, jangan mulut aja. Memang sunnahnya adalah memasukkan mulut dan hidung. Dan ini pada saat kumur-kumur, ini jari kita masukin dia di antara gusi. Dimasukin di antara gusi, dipastikan sudah. Biasanya Bapak Ibu kalau masukin jari di antara gusi itu akan ditemukan ada seperti lendir di sini, itu yang biasa membuat bau, sehingga dikeluarkan. Baik, kemudian kita masuk ke wajah. Wajah ini di awal tumbuhnya rambut ya Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Ini tentu airnya, maaf Kak, bahasa Pak. Ini di airnya dituangkan di wajah, kemudian begini. Ini telapak tangannya, ini dipastikan di awal tumbuhnya rambut ya, diputar begini. Jadi ini diputar seperti kipas ya. Ini dipastikan semua kena, hidung saya kena, semua mata kena, rambut kena, dan ini tempat di sebelah kuping kena semua. Pada saat diputar begini, jari ini masuk di bawah dagu ya. Ini sudah masuk di bawah dagu. Dipastikan ini satu. Kemudian dua lagi setelah diambil air tentunya ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga. Sama pada saat membasuh siku. Ini bisa kita tarik dari sini. Ini ditarik sampai dipastikan ini ya. Ini harus kena. Ini garis ini subhanallah ada hikmahnya kata ulama. Batas minimal wudhunya gitu. Jadi tarik sampai di bawah siku, kemudian baru diputar ke atas. Ini baru satu. Kemudian sama dua, kemudian baru tiga. Boleh juga dari sini kalau mau dipastikan. Kerannya lagi jalan ditarik, tapi tetap bagian depan dulu diputar. Ini bukan cuma sekedar dituang ya, tapi dipastikan kena, kemudian diputar. Putar ini tarik lagi ke atas. Supaya memang ini jamahan ini memastikan semua kena. Sama kalau dari sini, ya, ini diputar, dipastikan dan dianjurkan lebihkan. Sama juga sebelah kiri, itu nggak usah pakai air Pak ya. Ini sebelah kiri sama diputar, kembalikan ke sini lagi. Atau kalau dari sini diambil dari ini dipastikan semua kena ya. Dipegang sikunya, kemudian didorong sampai ke depan, diputar lagi ke ini dipastikan putar, baru satu. Kemudian rambutnya. Ini saya jadi lalu baru buntu lagi umroh. Jadi rambutnya ini dipastikan seperti ini ya. Ini ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi
Kemudian ini jari masuk di sini, tapi bukan cuma disentuh ya, memang ditekan dan ini mutar seperti keluarin kotoran gitu. Satu. Nah kalau ibu-ibu tadi saya bilang atau yang panjang rambutnya itu diputar ke belakang, ini ditepuk-tepuk sampai ke depan, baru ini gitu ya. Khusus untuk leher tidak pernah ada penyebutan riwayat. Jadi kita nggak usah mengusap leher secara khusus. Dan ulama mengatakan yang mengikuti sunnah Nabi sebenarnya pada saat mengusap kepala tadi ke belakang sampai ke tengkuk itu sudah kena lehernya. Tapi secara khusus leher tidak ada. Memang disunnahkan untuk kembali ke batang leher kemudian ditarik dan di. Habis itu telapak kaki dipastikan ya telapak kakinya mohon maaf. Ini minimal sekali harus di mata kaki minimal dan disunnahkan kita untuk mengusap. Dipastikan semua jari-jari ini kaki disentuhkan dengan air sambil airnya mengalir. Jadi dilebihkan dari mata kaki minimal 3 kali kanan 3 kali kiri. Boleh nggak masalah. Boleh tangan kanan boleh tangan kiri. Dan intinya seperti itu cara wudhunya ya. Nah untuk lebih jelas masalah dalil, Bapak itu bisa kembali lagi ke buku tadi yang saya kasih gitu kan, yang dibagikan. Itu sudah dijelaskan hadisnya riwayat siapa di footnote-nya masing-masing gerakan yang saya ajarkan tadi. Sudah Pak, sudah keluar.